Di awal film menampilkan Logan Lee dan Yoon Hee yang berusaha membujuk Nagyo agar mau bergabung bersama mereka untuk menjatuhkan Jo Dante. Logan Lee juga meminta Nagyo untuk menjelaskan alasan dirinya menelpon Logan Lee 2 tahun lalu pada hari Sim Soryun dibunuh. Saat itu, Nagyo mengatakan dirinya mengetahui apa yang telah diperbuat Jo Dante kepada Sim Soryun dan meminta Logan Lee menemuinya di suatu tempat. Namun, saat itu mereka tidak berhasil bertemu dan Nagyo tiba-tiba menghilang sampai kabar kematian Sim Soryun mencuat. Sementara Logan Lee harus kembali ke Amerika. Oh Yun Hee juga berusaha semakin meyakinkan Nagyo dengan dalih akan mempertemukan Nagyo dengan kedua anaknya yaitu Jo Seok Hyun dan Jo Seok Kyung. Namun Nagyo menolak tawaran keduanya mentah-mentah. Menurutnya, hanya Jo Dante orang yang saat ini paling bisa ia percaya. Setelah itu, Jodante merasa kesal kepada Nagyo karena ia tidak mengangkat telepon darinya dan mencurigai Nagyo jika ia telah bertemu dengan pria lain. Dan ia juga takut jika Nagyo akan menyimpang darinya. Dan tanpa mereka sadari, Yoonhee dan Logali mendengar percakapan mereka, dan Yoonhee merasa jika hubungan mereka benar-benar solid. Namun, Logali menyangkal bahwa masih ada celah untuk mereka bisa bernegosiasi kembali dengan Nagyo. Karena saat bertemu Jodante, Nagyo tidak menceritakan pertemuannya dengan Yoonhee dan Logan Lee kepada Jodante. Hyojin sedang mencari-cari kalung yang telah Jodante curi dari saku jaket milik Hyojin. Tak lama, Jodante datang dan menaruh kecurigaan pada Hyojin. Jodante tahu apa yang sedang dicari olehnya, lalu kemudian ia mengeluarkan kalung itu dan Hyojin mencoba merebutnya. Namun Jodante tidak mau memberikan kalung tersebut. Dengan wajah yang kesal, Hyojin pun berkata jika ia telah menuruti semua perintahnya, dan ia meminta untuk kalungnya dikembalikan. Namun dengan dinginnya, Jodante menjawab bahwa ia mengetahui rahasia lain tentang Hyojin, yaitu Yoon Seo memberikan obat penghilang ingatan pada anaknya sendiri dan obat tersebut masih dalam uji klinis karena ditakutkan obat tersebut bisa merusak kesehatan pada diri anaknya. Dan Yoon Seo bisa dipenjara karena hal tersebut. Hyojin yang mendengar itu benar-benar bingung dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Sepulang dari rumah Jodante, Hyojin bertemu dengan mantan suaminya. Yoon Seo yang penasaran bertanya kepada Hyojin perihal Hyojin yang menerima tawaran menikah dengan Jodante. Padahal, sebelumnya Hyojin pernah berkata jika ia tidak akan menikah dengan Jodante demi anaknya. Namun Hyojin malah berkata bahwa pernikahan adalah sebuah bisnis dan ia lebih memilih bisnis dibanding putrinya. Dengan kata lain, Hyojin sudah tidak peduli lagi dengan anaknya sendiri, dan ia juga meminta kepada Yoon Seo untuk membawa Eun Biol pergi dari Korea. Namun Yoon Seo yakin jika Hyojin sedang berbohong, dan Hyojin pun ngambek karena Yoon Seo gak ngerti-ngerti. Akhirnya Hyojin mengatakan kalau ia hanya berpura-pura saja mencintai Yoon Seo, dan sebenarnya lebih menyukai Jodante, yang lebih kaya dan lembut. Yoon Seo pun keluar dengan rasa kecewanya. Dan ya, benar saja, ternyata Hyojin hanya berbohong demi menyelamatkan putrinya agar tidak tertangkap polisi, dan menjaga ingatan putrinya agar tidak mengingat perbuatan itu kembali. Sepulangnya dari sekolah, Eunbiol marah karena melihat barang pemberian Jodante dan mamahnya yang akan melanjutkan pernikahan dengan Jodante. Di sisi lain, Go Sang-ah terlihat sangat menghormati Kang Mari. Ia seperti itu karena Kang Mari dekat dengan ratu orang kaya dan ia pun ingin membantu membawakan tasnya. Kemudian saat akan menaiki lift, mereka bertemu dengan Eunbiol dan Seok Hun yang sedang bermesraan. Lee Kyujin pun langsung melaporkan apa yang telah dilihatnya tadi kepada Jodante, bahwa bagaimana bisa orang tuanya akan menikah tapi anak mereka berkencan. Dan di sana juga Lee Kyujin terus menyindir Jodante hingga membuat Jodante kesal. Di sekolah, Sojin mendengar bahwa teman-temannya sedang mengolok-ngolok Eunbiol. Merasa telinganya panas, langkahnya pun terhenti dan mereka pun lari terbirit-birit. Dan tanpa disangka di belakang ada Eunbiol. Ia pun kesal kepada mamahnya karena datang pada situasi yang sedang tidak karuan. Namun mamahnya bersikap dingin seakan tak memperdulikannya. Setelah itu, Seok-kyung melabrak Eunbiol. Ia meluapkan kekesalannya karena Eunbiol telah berani berkencan dengan saudara laki-lakinya. Dan Seok-kyung khawatir jika kencan mereka terus berlanjut maka Seok-hun akan disiksa oleh ayahnya, seperti yang dilakukan ayahnya kepada dirinya. Sementara itu, di ruang rapat akan diadakannya sidang pemungutan suara pemecatan Seojin dari Direktur SMA Seni Cheongah. Dengan dihadiri ibu tiri dan adik tirinya. Saat pemungutan suara diumumkan, dengan mengejutkannya ternyata Seojin menang dalam pemungutan suara tersebut dan masih ditetapkan sebagai Direktur SMA Seni Cheongah. Dan usut punya usut, ternyata ayahnya sendirilah yang meminta
pada pegawainya untuk memberi warisan Direktur SMA Seni Chonga kepada Seojin, karena jika diberikan kepada ibu tirinya Seojin, akan malah menjadi semakin kacau. Dan Seojin pun akhirnya menyesal atas perbuatan yang pernah ia lakukan pada ayahnya. Di sisi lain, Seok-kyung meminta Eun-biol untuk mengingat kembali kejadian saat kematian Bae-rona. Dan akhirnya, Eun-biol samar-samar hampir bisa mengingat apa yang telah terlupakan. Sebelum hari pernikahannya, Seojin meminta Ha Yun-seol membawa Eun-biol pergi ke Amerika. Namun saat perjalanan menuju bandara, mobil Yun-seol dicegat polisi dan dipaksa ikut ke kantor polisi atas tuduhan menghilangkan barang bukti pembunuhan Bae-rona. Saat melihat undangan pernikahan Jo-dante dan Seojin, Na-gyo murka hingga memancing pertengkaran dengan Jo-dante. Pertengkaran itu diketahui oleh Logan Lee dan Yoon-hee dari ponsel Na-gyo yang mereka sadap. Na-gyo juga seakan sengaja memancing Jo-dante untuk membeberkan alasannya menikahi Seojin dan rencananya membangun apartemen mewah di daerah Cheonso. Hal itu membantu Logan Lee dan Yoon-hee dalam mengatur rencana untuk menggagalkan rencana Jo-dante. Keesokan harinya, Logan Lee dan Yoon-hee pergi ke perusahaan jual beli tanah. Logan Lee meminta Yoon-hee untuk memborong semua tanah yang berada di sekitar daerah Cheonso. Logan Lee dan Yoon-hee tampaknya secara sengaja juga menyebarkan isu terkait akan dibangunnya apartemen mewah di sekitaran lokasi tersebut. Menuju menit terakhir episode 9, penonton kembali dibuat bertanya-tanya terkait identitas asli Na-gyo setelah melihat tato kupu-kupu di pundaknya luntur saat ia mandi dan rambut pendeknya selama ini hanyalah sebuah wig. Jadi siapakah Na-gyo ini? Apakah dia Soryun yang sedang menyamar menjadi Na-gyo ataukah Na-gyo yang sedang menyamar menjadi Na-gyo? Ya pokoknya kita akan tahu di episode selanjutnya dan see you next video.